guys, kali ini kita akan menjelaskan tentang mineral dalam batuan. Yuk simak penjelasan dari kelompok kami. Mineral adalah substansi anorganik yang memiliki struktur kristal dan terbentuk secara alami di dalam kerak bumi. Mineral merupakan komponen dasar dari batuan dan memiliki sifat fisik dan kimia yang khas. Pentingnya memahami mineral dalam ilmu geologi karena mineral merupakan komponen dasar dari batuan, yang merupakan bahan bangunan kerak bumi. Sifat fisik dan kimia mineral memainkan peran kunci dalam memahami pembentukan batuan, proses geologis, dan evolusi bumi. Selain itu, pemahaman tentang mineral menjadi dasar dalam eksplorasi sumber daya alam seperti mineral tambang dan energi fosil. Mineral diklasifikasikan menjadi mineral silikat dan non-silikat. Silikat adalah bagian utama pembentuk batuan. Selain itu, silikat juga menjadi penyusun utama kerak bumi. Sekitar 90% kerak bumi mengandung silikat. Kombinasi antara silikat dengan unsur lainnya membentuk mineral silikat. Mineral ini merupakan persamaan antara silikat dan oksigen dengan beberapa unsur metal. Mineral silikat didominasi oleh ikatan ion dan kovalen yang membentuk struktur kuat dengan titik lebur tinggi. Umumnya, silikat membentuk batuan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok ferromagnesium dan non-ferromagnesium. Mineral ferromagnesium memiliki warna yang gelap atau hitam dengan berat jenis yang besar. Contohnya biotit, olivin, augit, dan hornblende. Sedangkan mineral non-ferromagnesium memiliki warna yang terang atau putih dengan berat jenis yang kecil. Contohnya kuarsa, muskovit, orthoklas, dan feldspar. Mineral non-silikat adalah mineral yang terbentuk tanpa adanya unsur silikat. Berikut kelompok mineral yang tergolong sebagai mineral non-silikat. Yang pertama, oksida. Mineral oksida adalah mineral yang terbentuk sebagai hasil dari persenyawaan langsung antara oksigen dengan unsur tertentu. Susunan mineral ini lebih sederhana dibanding silikat. Dalam oksida juga dapat ditemui berbagai jenis kandungan logam. Contoh mineral oksida yang paling umum ialah es, magnetit, limonit, dan mangan. Yang kedua yaitu sulfat. Mineral sulfat adalah mineral dengan kandungan sulfur atau belerang dengan oksigen yang digabung dengan unsur lainnya. Sulfat sering terbentuk di daerah dengan tingkat penguapan tinggi. Yang ketiga yaitu sulfida. Mineral sulfida adalah mineral yang mengandung sulfur dan logam. Berbeda dengan mineral sulfat, mineral sulfida tidak mengandung oksigen. Contoh sulfida yaitu galena dan pirit atau besi sulfida. Sekilas, pirit terlihat menyerupai emas karena pirit memiliki warna kuning yang mengkilap. Yang keempat, halida. Mineral halida merupakan mineral yang mengandung ion halogen elektron negatif dan memiliki berat jenis yang tergolong rendah. Halida juga mengandung unsur lain, yaitu klorin dan fluor. Halida dapat disebut sebagai garam yang terbentuk ketika air asin menguap. Dua contoh mineral halida yang paling umum adalah halit dan fluorit. Yang selanjutnya adalah unsur bebas. Mineral unsur bebas adalah jenis mineral yang di dalamnya hanya terkandung satu komposisi kimia atau satu unsur saja. Unsur bebas juga sering dikenal sebagai negatif elemen. Jumlah jenis mineral dalam kelompok unsur bebas lebih sedikit dibanding kelompok lainnya. Emas dan tembaga adalah contoh mineral yang terkandung unsur asli logam. Sedangkan contoh unsur bebas non-logam adalah berlian. Kemudian ada karbonat. Mineral karbonat adalah mineral yang mengandung karbonat atau CO3, kombinasi antara karbon dan oksigen, serta gabungan dari unsur lainnya. Contoh mineral karbonat yaitu kalsit atau CaCO3, dolomit, dan siderit. Dan yang terakhir, fosfat. Mineral fosfat adalah mineral yang terbentuk dari adanya proses persenyawaan logam fosfat. Sifat-sifat fisik mineral bebatuan. Yang pertama yaitu warna. Warna mineral dapat dilihat mata apabila terkena cahaya. Yang kedua yaitu goresan.
adanya jarak dapat digunakan untuk membedakan dua jenis mineral yang warnanya terlihat sama, namun warna jaratannya atau bentuk bubuknya berbeda. Yang ketiga, yaitu kilap. Kilap mineral adalah sifat optik dari mineral yang berhubungan dengan refleksi dan refraksi dari pantulan cahaya di permukaannya. Yang keempat, yaitu belahan. Belahan atau terbelah adalah sifat fisik dari mineral jika mengalami tekanan dari luar atau pemukulan dengan balut. Yang kelima, yaitu kekerasan. Kekerasan menunjukkan tingkat kerasnya suatu mineral, yaitu sebagai pembanding mineral satu dan mineral lainnya. Yang keenam, yaitu densitas. Densitas adalah berat relatif mineral yang diukur terhadap berat dari air. Yang ketujuh, yaitu transparansi. Transparansi adalah kemampuan dari batuan mineral untuk meneruskan sebuah cahaya. Yang terakhir adalah kemagnetan. Kemagnetan adalah sifat mineral terhadap gaya tarik magnet. Nah, pada slide selanjutnya ada pembentukan mineral. Pembentukan mineral yang akan saya jelaskan itu ada dua. Yang pertama, pembentukan oleh pendinginan magma. Endapan mineral yang berasal dari kegiatan magma ini dipengaruhi oleh faktor endogen atau proses internal. Proses ini sebagian besar berasal dari magma primer yang bersifat ultramafic, lalu mengalami pendinginan dan pembekuan. Sedangkan pembentukan oleh pengendapan, endapan mineral ini dipengaruhi oleh faktor eksogen atau proses eksternal, seperti proses weathering in anorganic sedimentation dan organic sedimentation. Endapan ini juga disebut dengan endapan sekunder. Yang selanjutnya adalah contoh dari mineral-mineral yang terdapat dalam batuan. Yang pertama adalah batuan beku, yaitu batuan yang terbentuk karena pembentukan magma dan lava yang membeku. Mineral-mineral yang terkandung dalam batuan beku antara lain warsa, mika, feldspar, olivin, dan piroxen. Selanjutnya adalah batuan sedimen atau endapan. Adalah batuan yang terbentuk karena pengendapan atau hasil pelapukan dan pengikisan batuan yang dihajar oleh air atau terbawa oleh tiupan angin. Kemudian endapan ini menjadi keras karena tekanan atau ada zat-zat yang merekat pada bagian-bagian endapan tersebut. Mineral-mineral sekunder yang umum terdapat dalam batuan sedimen misalnya kalsit, aragonit, pirit, glaukonit, dan kaolinit. Yang ketiga adalah batuan metamorf atau batuan melian. Adalah batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku yang mengalami perubahan karena panas dan tekanan. Contoh mineral yang terkandung dalam batuan metamorf antara lain limanit, kyanit, staurolit, andalusit, dan beberapa garnet. Setelah mengetahui contoh-contohnya, mari kita ke pemanfaatan mineral. Yang pertama, minyak bumi untuk penerangan rumah hingga bahan bakar pesawat terbang. Hasil olahan dari minyak bumi bisa berupa minyak gas, minyak aftur, minyak tanah, minyak solar, diesel, serta minyak bakar. Yang kedua, ada batu bara untuk wewangian dan bahan peledak. Pada umumnya batu bara bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar, pemberi tenaga, serta bahan mentah cat, obat-obatan, wewangian, dan bahan dasar peledak. Selanjutnya timah untuk pipa ledeng, logam patri, serta bisa untuk kawat telepon. Adapun dampak negatif dari pengembangan mineral apabila tidak dikelola dengan baik. Yang pertama, emisi gas rumah kaca yang signifikan yang timbul dari aktivitas pertambangan dan pengolahan yang menggunakan banyak energi. Yang kedua, dampak lingkungan termasuk hilangnya keanekaragaman hayati dan gangguan sosial serta perubahan penggunaan lahan, penipisan dan polusi air, kontaminasi terkait limbah dan polusi udara. Selanjutnya, dampak sosial yang berasal dari korupsi dan penyalahgunaan sumber daya pemerintah, kematian dan
cedera pada pekerja dan anggota masyarakat, pelanggaran hak asasi manusia termasuk pekerja anak, dan dampak yang tidak setara terhadap perempuan dan anak perempuan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, sampai jumpa.